Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan memberkati hidup kita. Saya ambil firman Tuhan di dalam Amsal pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali apa yang kita anggap sesuatu itu berharga, pasti kita akan pegang erat-erat. Kita akan pertahankan, kita akan usahakan itu tidak terlepas dari hidup kita. Apalagi apa yang kita anggap berharga dan penting, lebih-lebih kalau hal itu menyangkut hidup dan mati kita. Pasti kita akan pertahankan, kita akan pegang erat-erat, kita akan genggam sungguh-sungguh, dan kita akan jaga serta lindungi sedemikian rupa. Jangan sampai terlepas dari hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan hal tersebut. Kita melihat tadi di dalam Amsal ada satu nasihat supaya setiap kita anak-anak Tuhan berpegang pada perkataan Tuhan, menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita. Lalu dikatakan juga supaya kita berpegang dan menyimpan ajaran itu. Bahkan dikatakan lagi, ditegaskan supaya ajaran itu ditulis di dalam loh hati kita. Karena apa? Karena ajaran-ajaran tersebut, didikan Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan, merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau seandainya firman Tuhan atau ajaran Tuhan itu tidak penting dalam hidup kita anak-anaknya, maka firman Tuhan juga tidak akan menasihatkan supaya kita memegang erat-erat. Tetapi karena ada satu hal yang dianggap penting di dalam firman Tuhan, maka nasihat firman Tuhan supaya kita memegang perintah Tuhan itu erat-erat. Dan dikatakan bahwa simpanlah ajaranmu seperti biji matamu. Kalau kita mendengar tentang biji mata, seringkali bagaimanapun keadaannya, kita berusaha untuk melindungi biji mata tersebut. Jangan sampai ada satu benda yang masuk atau melukai atau mengganggu biji mata kita. Demikian juga ajaran itu karena dianggap sangat penting, maka diumpamakan ketika kita menjaga, melindungi seperti kita sedang menjaga biji mata. Karena apa? Karena ketika kita memegang perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan engkau akan hidup. Jadi kehidupan kita ditentukan bagaimana cara kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Saya juga akan bacakan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan katakan demikian. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan Taurat ini. Ayat 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi perkataan Tuhan, nasihat Tuhan itulah hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Kalau kita pegang firman Tuhan,
Tuhan memegang kendali atas kehidupan setiap kita semua. Di dalam Mazmur 119 ayat 109 dikatakan demikian, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Luar biasa sekali sikap pemazmur ini terhadap firman Tuhan. Sampai-sampai dia mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan firman Tuhan, demi mempertahankan kebenaran, demi mempertahankan Taurat Tuhan tersebut. Kalau seseorang sampai dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu hal tersebut pasti dianggap paling berharga dalam kehidupannya. Itulah yang pemazmur contohkan bagi kehidupan kita semua. Bila hidup kita juga menghargai setiap firman Tuhan. Ketika kita terima firman Tuhan, jadikan firman Tuhan itu rema dalam hidup kita. Dan itu akan mengubahkan hidup kita semua. Memberi kehidupan yang baru, mengubahkan kehidupan kita. Yang lama menjadi baru. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar. Kami simpan firman-Mu di hati kami, bahkan kami izinkan firman Tuhan untuk terus bekerja, memperbaharui kehidupan kami, memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kami. Kami simpan, kami pegang erat-erat firman Tuhan, karena itulah kehidupan kami, karena itulah yang akan mengubahkan hidup kami semua. Firman Tuhan itulah menentukan kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa pagi hari ini buat pemilihan kepala daerah serentak. Tuhan tolong supaya berjalan dengan kondusif dan semua pihak boleh menerima hasil dengan lapang dada, semua hasil bisa diterima dengan baik, bahkan disikapi dengan bijaksana. Kami juga berdoa buat pelantikan presiden dan wakil presiden serta dimulainya pemerintahan yang baru. Tuhan memberkati supaya semua dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tanda-tanda zaman yang kami lihat, kami alami, biar kami sikapi dengan bijaksana pula. Kami terus berjaga-jaga penuh firman, penuh Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang melakukan banyak hal, banyak perkara dalam kehidupan umat Tuhan, buat gereja Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Jalani aktivitas sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.